Coba hitung, berapa kali institusi Anda sudah mencoba untuk berubah? Jawabannya mungkin bervariasi dengan berganti kepala sekolah, berganti kurikulum, ikut program ini, ikut program itu. Setiap kali ada harapan baru, setiap kali ada semangat di awal. Dan setiap kali, 2 atau 3 tahun kemudian, semuanya kembali seperti sebelumnya. Bukan karena orangnya tidak mau berusaha, semangatnya ada, niatnya ada. Tapi yang berubah selalu hanya kemasannya, namun rohnya tidak pernah bergerak. Riset global tentang transformasi organisasi mencatat angka yang konsisten. 70% program perubahan gagal mencapai tujuannya. Dan alasan yang paling dominan bukan resistensi dari bawah, tapi karena yang selama ini kita lakukan lebih sering adalah mengganti kemasan, bukan mengembalikan rohnya. Pada tahun 2014, Microsoft hampir tidak relevan, bukan karena produknya buruk. Windows dan Office masih dipakai miliaran orang, tapi budaya internalnya beracun. Orang lebih sibuk menjatuhkan kolega daripada berinovasi bersama. Saham stagnan lebih dari 1 dekade. Satya Nadella masuk sebagai CEO baru Microsoft. Yang pertama ia lakukan bukan meluncurkan produk baru atau merombak struktur organisasi. Ia bertanya satu pertanyaan kepada seluruh organisasi. Untuk apa Microsoft ini sebenarnya ada? Bukan mau jadi apa ke depan, tapi sebenarnya untuk apa kita ada? Jawabannya sudah ada sejak awal. Empowering every person and organization on the planet to achieve more. Misi yang ditulis para pendiri, yang perlahan terlupakan karena semua orang terlalu sibuk bersaing satu sama lain. Nadella tidak merenovasi, ia merestorasi. Dan 5 tahun kemudian, orang-orang yang sama dengan pemahaman yang berbeda tentang mengapa mereka bekerja menghasilkan sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kisah ini Nadella tulis sendiri dalam bukunya Hit Refresh yang diterbitkan HarperCollins tahun 2017. Dan relevansinya dengan dunia pendidikan kita jauh lebih dalam dari yang kita lihat. Kalau kita perhatikan apa yang Nadella lakukan dan kita jujur membandingkannya dengan cara kita biasanya mendekati perubahan, ada satu perbedaan yang perlu kita namai dengan tepat. Ia tidak bertanya kita mau jadi apa. Ia bertanya kita seharusnya jadi apa dan apa yang membuat kita menyimpang dari sana. Dua pertanyaan yang terlihat mirip tapi berorientasi ke arah yang berlawanan. Dan perbedaan orientasi itulah yang Al-Quran gambarkan dalam satu konsep yang selama ini kita pahami hanya sebagai sebuah kata, tanpa benar-benar menyelami maknanya. Konsep yang berbicara bukan tentang membangun yang baru, tapi tentang memulihkan yang sudah ada. Surat Al-A'raf ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah ia diperbaiki. Kata yang harus digarisbawahi adalah ba'da islahiha, setelah ia diperbaiki. Ini mengisyaratkan bahwa bumi punya kondisi asal yang baik. Fasad adalah penyimpangan dari kondisi itu, dan islah adalah pemulihan ke kondisi asal tersebut, bukan penciptaan kondisi baru. Secara leksikal, islah berakar dari salaha, akar yang sama dengan salah. Ibnu Faris dalam Maqayisul Lughah menjelaskan bahwa akar ini merujuk kepada kondisi yang lurus, yang pada tempatnya, yang berfungsi sebagaimana fitrahnya. Islah bukan sekedar memperbaiki yang rusak, ia mengembalikan sesuatu kepada kondisi fitrahnya. Sebagaimana ketika Nabi Syuaib berbicara kepada kaumnya, "In uridu illal islaha mastata'tu." Yang aku inginkan hanyalah islah semampuku. Bukan saya akan mengubah segalanya, bukan saya punya program yang komprehensif, tapi islah semampuku. Komitmen arah yang rendah hati, terus bergerak menuju kondisi yang seharusnya dalam batas kemampuan yang dimiliki. Di banyak yayasan pendidikan kita, ada nilai yang sangat kuat di awal berdirinya. Keikhlasan, pengabdian, amanah terhadap masyarakat. 2 generasi kemudian, nilai itu hanya hidup di akta notaris dan sambutan dies natalis. Program berganti, kepala sekolah berganti, tapi tidak ada yang pernah duduk dan bertanya, dari mana kita berasal dan seberapa jauh kita sudah menyimpang dari sana. Inilah membedakan islah dari perubahan konvensional. Framework perubahan konvensional bertanya, kita mau jadi apa? Ia berorientasi keluar, ke aspirasi, ke kompetitor, ke tren. Islah bertanya,
kita seharusnya jadi apa? Dan apa yang membuat kita menyimpang dari itu? Ia berorientasi ke dalam, ke ruh, ke asal, ke nilai yang mendirikan institusi. Islah bukan soal merumuskan arah baru yang lebih segar. Ia adalah kejujuran untuk bertanya, kemana seharusnya kita kembali? Islah tidak terjadi karena program. Ia terjadi karena 3 pergeseran yang lebih dalam. Pertama, pemimpin yang memulai dari dirinya sendiri. Nabi Syuaib berkata, aku tidak ingin melakukan apa yang aku larang kalian lakukan. Islah dimulai dari tuntutan kepada orang lain, sementara pemimpinnya sendiri tidak mengubah apapun dalam dirinya, tidak akan sampai kemanapun. Kedua, kesabaran yang terstruktur. Nadela butuh 3-5 tahun. Pemimpin yang terburu-buru merombak segalanya sebelum orang-orangnya siap, ketahuilah, dia sudah menciptakan fasad baru dengan nama yang lebih segar. Ketiga, kepercayaan bahwa manusia bisa berubah. Al-Quran konsisten dalam keyakinan ini. Orang yang sama, lingkungannya hampir sama, tapi dengan pemahaman yang berbeda tentang mengapa mereka ada, hasilnya pun bisa berbeda. Setiap institusi punya ruh pendiriannya. Ada nilai yang membuat para pendirinya dulu rela berkorban, yang tidak bisa dibeli dengan anggaran, dan tidak bisa direkayasa dengan program. Pertanyaannya bukan apakah ruh itu masih ada. Pertanyaannya adalah kapan terakhir kali kita benar-benar duduk dan memeriksanya. Islah dimulai dari situ, bukan dari program yang baru yang lebih canggih. Renungkanlah.